Selamat pagi semuanya. Yuk kita belajar ya pagi hari ini. Saya mau sampaikan sesuatu sedikit, tetapi kita mau renungkan sepanjang hari ini. Ya, maafkan soalnya Kak Vera lagi baru pulang dari Jogja dan kondisinya masih di perjalanan, masih dari bus. Yuk saya minta ditayangkan PPT-nya. Mari kita baca dari Amsal 4 ayat 23. Amsal 4 ayat 23. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Ya, dalam bahasa TPT-nya, dalam bahasa Inggrisnya tolong dibacakan. Ya, dalam bahasa Inggrisnya TPT, pay attention to the welfare of your innermost being, for from there flows the wellspring of life. Ya, dikatakan perhatikan, pay attention to the welfare of your innermost being. Ternyata peperangan itu ada di dalam hati kita. Ya, peperangan itu bukan cuma semata-mata pada waktu kita berbahasa roh, pada waktu kita tengking ikat iblis dan semuanya. Tetapi dikatakan kenapa kita perlu menjaga hati, karena disitulah terjadi peperangan. Peperangan itulah yang menentukan apakah kita terhubung dengan heavenly realm atau kita terhubung dengan demonic realm. Karena hati yaitu levav, itu adalah bicara tentang artinya adalah pusat perasaan. Dia pusat kehendak, pusat intelektual, dan pusat segalanya. Pusat daripada peperangan. Nah, itu loh hati itu. Kita seringkali hati itu berbeda dengan sebuah yang namanya emosi atau perasaan. Tetapi hati itu adalah bahkan pusat daripada pengetahuan, pusat daripada kehendak. Contohnya apa? Kita tahu pada waktu kalau kita ini sudah lagi suka sesuatu. Misalnya hari itu saya ingat banget ibu-ibu lagi hobi yang namanya bikin tas kerajinan yang dari manik-manik. Misalnya seperti itu. Itu akan berbagai cara berhemat uang belanja, berhemat cari waktu, bahkan sambil nonton, sambil ngeronce, sambil masak, dia sambil ngeliatin kalau masakannya lagi nunggu untuk direbus, sambil ngeronce sebentar. Nah, itu kenapa bisa lakukan itu? Karena hatinya sedang berkehendak, hatinya sedang menginginkan. Nah, hari ini mari firman Tuhan berkata, waspadalah, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena disitulah terpancar kehidupan. Hari ini apa yang jadi pusat hati kita? Tadi dikatakan ya, lagunya berkata Yesus is the center of my heart. Apakah itu sungguh-sungguh menjadi center dalam hidup kita? Atau center hidup kita yang lain? Seringkali center hidup kita bisa pelayanan. Center hidup kita pekerjaan kita. Center hidup kita adalah keluarga, anak. Tetapi bukan lagi center ini adalah Tuhan Yesus. Maka pada waktu pusat daripada hatimu ini bukan lagi Tuhan Yesus, maka tidak ada kehidupan yang sejati yang mengalir dalam hidupmu. Maka hari ini kita mau firman Tuhan berkata, jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan. Nah, arti kata waspada itu adalah bicara dijaga dengan sungguh-sungguh. Seperti dikurung, dipenjara, dicek setiap saat. Menang di dalam peperangan, maka kita akan menang di dalam kehidupan itu. Nah, seringkali kita ini sudah tidak waspada terhadap hati kita. Kita terpengaruh dengan semua bisikan. Kita bisikan dari
iblis, kita terpengaruh dari semua yang dilihat, yang didengar. Saya punya seorang teman, dia seorang pasukan Jakarta, ya. Dia seringkali sudah ikut dengan saya doa pasukan, semuanya jadi pasukan Jakarta sejak dari saya buat pasukan Jakarta. Jadi dia orang yang tahu tentang peperangan dan segala sesuatunya. Tetapi hari-hari ini dia seringkali mendengarkan Indonesia yang rusuh. Dia seringkali mendengarkan Indonesia yang gelap. Dia seringkali berkata, oh iya Indonesia gelap, ayo kabur aja. Dia seringkali mendengar berita demi berita. Dan dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dan hari ini apa yang terjadi? Dari seorang pasukan yang mau berdiri, seorang pasukan yang berperang, tetapi hari ini dia ini sudah pengen kabur ke luar negeri. Pada waktu Jakarta kerusuhan dia berkata, ya kan, semuanya makin membenarkan semua yang dia rasakan. Memang tidak ada lagi pengharapan tinggal di Indonesia. Pekerjaan makin susah, penduduknya memang kacau, tidak bisa diatur. Dan dia sudah lupa dengan semua panggilan yang Tuhan berikan dalam hidupnya. Why? Dari seorang pasukan yang berperang dan hatinya tiba-tiba berbelok. Karena dia tidak menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Bu, enggak kok, saya ini cinta Tuhan. Saya ikutin setiap ibadah Mahanaim. Saya ikutin setiap apapun juga. Saya ke gereja. Kalau kita tidak jaga hati kita dengan segala kewaspadaan, maka kita akan mulai yang namanya menghakimi. Kita akan mulai menjadi biasa-biasa saja. Hadirat Tuhan, bahkan saya menjumpai banyak WL, banyak pemain musik bisa memainkan musik. Tetapi hatinya tidak sedang menyembah. Why? Karena hatinya sudah menjadi sangat biasa. Karena dia tidak pernah menjaga hatinya dengan segala kewaspadaan. Dia mengizinkan keletihan masuk. Dia mengizinkan setiap rutinitas masuk. Dia mengizinkan setiap kebekuan masuk. Dan pada waktu kita membiarkan hati kita, maka itu adalah awal. Karena firman Tuhan berkata peperangan itu terjadi di innermost beingmu. Dan kemenangan pada waktu engkau peperangan yang ada di dalammu ini menentukan apakah engkau menang atau tidak. Ya, mari kita pelajarin lagi. Mari kita baca dari Wahyu 8 ayat 10 sampai dengan yang ke-11. Wahyu 8 ayat 10 sampai yang ke-11. Lalu malaikat yang ketiga meniup sangkakalanya dan jatuhlah dari langit sebuah bintang besar menyala-nyala seperti obor dan ia menimpa sepertiga dari sungai-sungai dan mata-mata air. Nama bintang itu ialah Absintus dan sepertiga dari semua air menjadi Absintus. Dan banyak orang mati karena air itu sebab sudah menjadi pahit. Dikatakan apa? Kita sudah tahu bahwa kita ada di akhir zaman. Dan ini ya, saya kemarin menjelaskan bahwa peperangan kita sudah bukan lagi dengan penguasa-penguasa karakter, roh-roh di penguasa RT, penguasa daerah, tetapi kita sudah berperang melawan malaikat-malaikat jatuh. Kemarin ada Samael, ada Belial. Kita udah perangin itu untuk keluar dari Indonesia. Dan hari ini kita sudah tahu bahwa kita sudah ada di akhir zaman. Dan salah satu malaikat jatuh itu adalah membawa kepahitan. Dan itu namanya adalah Absintus. Itu adalah akar. Ya. Nah, hari ini akar itu tuh enggak pernah kelihatan. Akar itu ada beberapa akar yang terlihat. Saya ini lagi suka tanaman anggrek ya. Saya punya anggrek yang gak perlu pakai tanah, gak perlu pakai media tanam. Akarnya itu di luar.
Akarnya memakan debu-debu. Akarnya itu mengambil nutrisi dari udara. Nah, tetapi dari akar itulah diserap semua yang baik, yang berfungsi atau tidak dalam hidupmu. Jadi hari ini kalau hidupmu sudah tidak lagi bertumbuh, sudah tidak ada lagi pertumbuhan, perkembangan. Hidupmu sudah tidak berbuah, hidupmu sudah tidak ada damai sejahtera, hidupmu mulai gampang marah, tidak sabaran, tidak ada yang berbuah di dalam bisnismu, tidak ada yang berbuah dalam hidupmu sehari-hari, tidak ada yang berbuah di dalam pelayananmu. Ayo pagi hari ini cek akarmu. Karena anggrek yang kelihatan akarnya itu, yang seringkali itu akar itu tidak kelihatan, ada di dalam tanah. Tetapi seperti anggrek yang menyerap itu dari udara, menyerap nutrisi dari lingkungannya. Dia harus 2 minggu sekali. Dia harus dibersihkan akar-akarnya. Dia harus direndam. Dia harus diberikan nutrisi-nutrisi. Supaya apa? Supaya dia akar ini bisa tetap menyerap setiap nutrisi itu. Supaya yang diserap adalah yang baik. Pada waktu anggrek itu menyerap semua polusi, menyerap semua yang kotor, maka anggrek itu tidak bisa bertumbuh. Anggrek itu tidak bisa berbunga. Apalagi akar yang di dalam tanah. Seringkali kita tidak pernah cek yang tidak kelihatan. Seringkali kita tidak pernah waspada dengan semua yang sepertinya tidak kelihatan. Kita mulai ada kemarahan. Kita mulai ada, hati kita mulai keras. Kita tidak bisa dengar didikan. Kita tidak bisa dengar teguran. Setiap kali ditegur, kita menjadi marah. Kita menyalahkan orang lain. Kita menjadi mudah tersinggung. Kita menjadi punya batasan dengan anak-anak kita, dengan saudara kita, dengan anak buah kita. Kita mulai membuat jarak. Ayo pagi hari ini cek semua yang sepertinya tidak kelihatan, ya. Karena ini hanya akan menentukan buah-buah kita, ya. Mari kita baca dari Mazmur 119. Mazmur 119 ayat 70 sampai 72. Hati mereka tebal seperti lemak, tetapi aku, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Taurat yang kau sampaikan adalah baik bagiku, lebih daripada ribuan keping emas dan perak. Nah, begini, Bapak Ibu, fungsi daripada hati itu adalah untuk menyerap setiap racun-racun. Ya, untuk membuang dari tubuh. Karena tubuh ini seringkali mengambil racun. Contoh racun yang kita hisap itu apa? Obat-obatan. Ya, obat-obatan itu adalah racun dan itu harus dibuang. Makanya kalau orang-orang yang sering mengkonsumsi obat-obatan, seringkali hatinya, livernya itu kena. Nah, ini fungsinya adalah untuk menyaring setiap racun. Hari ini bisakah hati kita, kalau hati kita tidak kita jaga, hati kita tidak kita pelihara, hati kita tidak kita bersihkan, hati kita tidak kita pastikan peperangan itu menang di dalam innermost kita. Maka hati kita ini bisa korup, hati kita ini bisa berkurang fungsinya. Maka hati kita ini tidak lagi bisa membuang racun, tetapi malah menyerap setiap racun. Sehingga engkau ini sudah tidak bisa detoks hatimu sendiri.
Sehingga engkau apapun yang masuk itu menjadi racun dalam hidupmu. Engkau mungkin hari ini sedang mengalami kesulitan keuangan. Karena hatimu tidak pernah engkau beresin, maka tidak bisa buang racun itu. Dan kau mulai berkata, Tuhan memang tidak adil. Tuhan ini memang tidak mendengar doa-doaku. Kenapa? Karena sesungguhnya hatimu sudah tidak bisa memproses setiap racun demi racun. Itu bicara tentang hati yang tebal. Tetapi dikatakan seperti ini, Tauratmu ialah kesukaanku. Bahwa aku tertindas itu baik bagiku. Supaya aku belajar ketetapan-ketetapanmu. Ternyata Tuhan itu baik. Pada waktu kita melewati proses, pada waktu ada sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, ternyata itu Tuhan gunakan untuk mendetoks hati kita. Karena dikatakan bahwa tertindas itu baik bagiku, supaya aku belajar ketetapanku. Jadi apapun mungkin hari ini yang kau sedang mengalami, banyak perkara, sakit penyakit, mungkin engkau sedang mengalami, ayo kembali cek hatimu dengan Tuhan. Ya, sampai engkau berkata, Tuhan terima kasih kalau hari ini aku boleh mengalami ini. Artinya apa? Engkau sedang dibersihkan. Engkau sedang didetoks sama Tuhan. Engkau sedang dibuat semua lemak-lemak, semua yang racun. Ya, Bapak Ibu, lemak itu bukan selalu yang lemak itu racun yang tersimpan. Supaya lemak-lemak ini kembali lagi bisa diolah, dibuang sampai itu tidak ada di dalam hidup kita. Nah, hari ini kita mau belajar ya, sekali lagi saya menggantikan Kak Vera, saya minta maaf karena beliau ada di perjalanan. Yang pertama, kalau mau ISO, standar hati. Yang pertama, apakah kita menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan? Yang menjaga itu artinya apa? Menjagai, mengurungnya, ngecek setiap hari. Ya, ayo setiap kali, makanya Daud berkata, selidiki aku Tuhan, selidiki hatiku dan batinku. Saya seringkali mengalami masalah demi masalah. Hari itu saya tidak pernah mengerti hati saya. Tetapi pada waktu saya datang ke Tuhan, saya tiba-tiba lihat masih ada akar iri hati, masih ada akar kesakitan. Dan itu cuma bisa pada waktu kita berani ngecek hati kita. Seringkali kita tidak berani ngecek hati kita. Kita tidak berani melihat kegelapan hati kita. Kita tidak berani melihat marah, pahitnya, iri hati kita. Seringkali kita katakan, ayo bereskan kamu, ayo mengampuni. Udah kok. Dengan mudah kita berkata udah beres. Tapi pagi hari ini ayo cek sekali lagi hatimu. Ya, yang pertama untuk ISO, yang pertama jagalah segala kewaspadaan. Karena hati itu adalah pusat dari segala sesuatunya. Yang kedua, ayo mulai bersihkan akar-akar. Perhatikan akar-akarmu. Semua akar kekhawatiran, akar iri hati, semua akar-akar ini kita bersihkan. Ya, sekali lagi Bapak Ibu, akar ini sangat penting karena menentukan sebuah tanaman itu bisa bertumbuh dengan baik atau tidak. Ada yang akar yang bisa kelihatan mudah dilihat, tetapi ada akar-akar yang ada di dalam tanah. Saya juga pernah punya tanaman. Hari itu ini kenapa tanaman tidak pernah bisa besar. Tetap berbunga, tetap bertumbuh, tetapi tidak pernah subur. Kita tahu dari daun-daunnya, itu tidak pernah subur. Pada waktu saya bongkar, saya cek akarnya. Karena di dalamnya itu akarnya itu penuh, padat, terlalu banyak akar. Sehingga akar-akar itu harus digunting. Akar-akar itu artinya poinnya adalah apa? Akar itu harus disehatkan.
harus dibersihkan. Akar-akar itu harus disesuaikan dengan kebutuhan. Semua yang tidak perlu, akar-akar yang tidak dibutuhkan untuk pertumbuhan itu harus dipotong. Akar kemalasan, akar argumentasi, membenarkan diri sendiri. Hari ini cek akarmu. Ya, yang ketiga. Ya, tadi dikatakan apa? Ayo. Kalau hatimu sudah mulai tidak bisa membuang racun, ya, dikatakan kalau tertindas itu adalah media untuk kita ini, hati kita ini didetoks. Caranya bagaimana? Dikatakan Tauratmu ialah kesukaanku. Pada waktu engkau menghadapi banyak masalah, mungkin engkau menghadapi masalah dengan anak didik apapun juga, itu waktunya engkau detoks hati. Dan caranya detoks hati adalah apa? Renungkan firman lebih banyak lagi. Karena firman itu akan membelah. Firman itu akan menerangi. Firman itu akan menjadi detoks untuk hati kita. Ya, pagi hari ini sekali lagi mari setiap ISO kita mau belajar, kita mau hidupi supaya hidup kita bertumbuh, berbuah dan menghasilkan di dalam Tuhan. Mari kita bawa hati kita kepada Tuhan. Mari Tuhan, Engkau yang menerangi hati kami. Bahkan yang paling tersembunyi Tuhan. Yang paling tidak bisa kami deteksi Tuhan. Bahkan tidak bisa dilihat dan tidak diketahui oleh manusia. Ada begitu banyak yang tersembunyi Tuhan. Yang kami sendiri, yang orang-orang tidak tahu itu ada dalam hidup kami. Bahkan orang-orang terdekat kami. Tetapi tidak ada satupun yang tersembunyi bagimu Tuhan. Karena Engkau yang menciptakan kami. Karena Engkau yang mengenal kami jauh sebelum kami ada. Dan kami menjadi bakal anak. Mari Tuhan selidiki dan menilai hidupku. Mari semuanya. Ada yang tersembunyi. Rafael berdoa untuk setiap generasi mengenal hatinya. Selidiki aku, lihat hatiku. Apakah kasih-Mu, Mari Yesus, mari Roh Kudus, biar generasi ini Tuhan sekali lagi Kau ubahkan, sekali lagi Tuhan Kau cek setiap hati. Apakah setiap generasi ini Tuhan apakah Tuhan kami sungguh-sungguh sekali lagi hari-hari berikan semua yang terbaik. Bawa generasi ini ke dalam tangan-Mu. Maka setiap generasi hari ini akan sekali lagi terus menyaring setiap hancur. Akan sekali lagi Tuhan bertumbuh dalam nama Tuhan Yesus. Dan biar hanya sekali lagi hanya tertuju kepada Raja di atas segala raja. Inilah generasi yang Kau pilih. Inilah generasi Tuhan di mana akan menyambut kedatangan Yesus Raja di atas segala raja. Maka Kau dapati setiap hati setia. Maka Kau dapati generasi ini layakkan Tuhan. Rata-rata sekiranya menyembah dalam roh dan kebenaran. Menyembah
Tuhan, sekali lagi Tuhan, bawa setiap generasi anak muda Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan Engkau ajari kami Tuhan untuk mengenal hati kami lebih dalam lagi Tuhan. Untuk sekali lagi Tuhan kita bisa datang kepadamu Tuhan. Biar setiap kegelapan hati dalam hati kami Tuhan. Mari sekali lagi Tuhan, kami anak-anak muda kami mau membawa hati kami Tuhan. Dan biar Engkau bisa menerangi Tuhan. Biar Engkau sekali lagi bisa jelaskan setiap akar-akar dari hati kita Tuhan. Biar sekali lagi Tuhan Engkau bisa jelaskan setiap akar-akar dari kepahitan hati kita Tuhan. Dan biar Engkau bisa cabut Tuhan setiap akar-akar kepahitan, akar-akar kecewaan, akar-akar kesedihan Tuhan. Dan biar Engkau bisa tanamkan akar yang baru Tuhan, yang dari Engkau Tuhan. Biar sekali lagi kami datang Tuhan dengan hati kami Tuhan. Biar Engkau berikan kepada kami hati yang baru, dari hati yang hancur, hati yang pecah. Engkau berikan kami hati yang baru Tuhan, hati yang bisa terkoneksi dengan Engkau Tuhan, hati yang bisa menyatu dengan Engkau Tuhan. Sekali lagi biar sekali lagi dengan generasi anak muda kami bisa menyukakan hati-Mu Tuhan. Dan biar setiap apapun yang kami melakukan, apapun yang kita lakukan di pelayanan Tuhan, itu terus bisa terkoneksi dengan Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan. Hatiku hancurkan. Mari setiap pelayan-pelayan Tuhan, saya akan berdoa untuk para pelayan Tuhan. Saya mewakili para pelayan Tuhan. Saya mewakili hati ibu-ibu. Tuhan, mari selidiki hati kami. Kami yang tiris, kami yang lebih banyak khawatir, kami yang lebih banyak ngomel, kami yang lebih banyak berkata-kata daripada kami menyelidiki hati kami Tuhan. Pagi hari ini, mari buat kami melihat hati kami. Buat setiap kami ngecek hati kami Tuhan. Setiap akar demi akar Tuhan, mari singkapkan. Seringkali kami tidak sadar dengan setiap akar kebenaran diri sendiri. Kami tidak sadar dengan akar kesombongan. Kami tidak sadar dengan akar kekerasan. Seringkali kami menindas, bahkan kami memakai firman untuk membenarkan diri kami. Kami memakai setiap pengetahuan firman untuk membela diri kami sendiri. Hari ini mari Roh Kudus tembusi, biar terpancar kehidupan yang baru. Biar dari hati kami mulai terpancar kehidupan, mulai mengalir yang murni, yang berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Bentuklah, inilah doaku, sampai hati Yesus dalam hidupku. Mari semuanya letakkan tangan di hati. Tuhan, dari hati kami yang seringkali tidak terlihat Tuhan, bahkan seringkali kami tidak mewaspadainya. Ini terletak peperangan demi peperangan Tuhan, yang menentukan apakah kami terhubung ke heavenly realm atau kami terhubung kepada demonic realm. Tuhan, hari ini buat sebuah keputusan. Hari ini Tuhan, mari kuatkan hati kami untuk kami menang dan kami memeluk kebenaran-Mu. Sesakit apapun kami mau mencintai kebenaran-Mu Tuhan. Sebebal apapun hari-hari ini Tuhan, biar kebenaran-Mu itu menjadi seperti pedang yang bermata dua, yang menusuk tajam, memisahkan jiwa dari roh kami Tuhan. Sampai kami tahu hati kami kembali kepadamu. Sampai hati ini menjadi sehat.
sehingga kami bisa membuang setiap racun-racun, racun kekhawatiran, racun-racun semua yang ada dalam hidup kami Tuhan. Karena kami tahu Engkau sedang bawa kami ke masa penggenapan. Engkau sedang Tuhan, Engkau Bapa yang rindu untuk memberkati kami. Engkau Bapa yang baik. Terima kasih Tuhan, terima kasih buat pagi hari ini. Sekali lagi Tuhan, bawa hati kami mengenal hati-Mu sendiri. Dalam nama Tuhan Yesus, amin.